Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan menunjukkan kepedulian kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam terhadap orang-orang yang mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Dan judul kita memang terarahkan untuk mereka, para pencela Nabi SAW, dan bagaimana kita menyikapinya. Karena ini turun-temurun terjadi, bukan hal yang baru. Di zaman Nabi SAW, yang paling sering menyakiti Nabi SAW justru kerabat-kerabat terdekat beliau. Anda tahu surah Al-Masad, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi SAW. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Abi Qubais untuk menjelaskan bagaimana beliau adalah utusan Allah. Beliau mengatakan, wahai Quraisy, maka Quraisy berkumpul semuanya. Dan Bukit Abi Qubais ini perlu Anda tahu, dipakai hanya untuk menginformasikan sesuatu yang penting. Dan tidak boleh sembarangan orang naik di bukit itu. Nabi SAW naik di bukit ini, kemudian memanggil Quraisy. Mereka pun berkumpul. Pada saat mereka melihat Nabi SAW, mereka sendiri memang memberikan julukan kepada Nabi SAW Al-Amin, orang yang sangat dipercaya atau terpercaya. Maka mereka semua berkumpul lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya aku ini berkata, di belakang gunung-gunung Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Serta mereka semua berkata tanpa ada khilaf di antara mereka, tentu saja kami percaya, karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Itu pengakuan orang Mekah, satu kali pun dalam hidup Nabi SAW belum pernah bohong. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu wahai Quraisy, ketahuilah adalah urusan Allah, dan di antara kedua tanganku ada siksaan Allah. Artinya kalau kalian beriman kalian selamat, kalau kalian menolak akan dihukum oleh Allah. Yang paling pertama menolak penyampaian ini adalah Abu Lahab, paman Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana, hai Muhammad, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Maka kemudian dia begitu orang Quraisy bubar dan meninggalkan dakwah Nabi SAW. Nah, cukup sampai di situ. Pada saat Nabi SAW menuju ke kota Taif, karena kota Mekah sudah tidak kondusif untuk menerima dakwah Islam. 13 tahun yang masuk Islam hanya 153 orang. 13 tahun. Maka sebelum Nabi SAW tiba di Taif, Abu Lahab sudah pergi duluan dan menyampaikan kepada tokoh-tokoh Taif, kalau akan datang seseorang itu pola akan. Saya lebih tahu dia penyihir, ya, dia pembohong, dia memisahkan antara suami istri, dan segala macam hal keburukan disampaikan, padahal dia tahu keponakannya adalah orang yang baik. Bahkan Nabi SAW itu adalah besannya Abu Lahab. Anak Nabi SAW menikah dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab menyuruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Itu juga diikuti oleh orang-orang seperti Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham namanya. Kemudian juga ada Al-As bin Wa'il. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf, ya. Ada banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mengolok-olok Nabi SAW. Dan banyak kisah, Anda bisa kembali kepada kajian kami Sirah Nabawiyah, insyaAllah di YouTube, di playlist ada bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW di Mekah. Beliau dihina, dianggap penyihir, disebarluaskan berita itu, penyamun, pembohong, ya, penyair, banyak sekali. Dan tidak cukup dengan kata-kata. Bahkan pernah Nabi SAW lagi sholat, lalu datang seorang tokoh Quraisy menuangkan kotoran unta di atas kepala beliau SAW. Kemudian beliau akhirnya puncaknya diusir dari kampung halaman, akan dibunuh. Maka beliau pun meninggalkan kota Mekah. Padahal beliau adalah manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan dalam sabdanya masyhur, Ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Tiba di Madinah,
Walaupun negara Islam sudah berdiri, Nabi SAW menjadi raja lah pada saat itu ya. Bahkan orang-orang Yahudi dengan ketiga sukunya, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah juga sama. Mereka di bawah naungan Nabi SAW dan ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Tapi orang Yahudi tidak berhenti untuk mengolok-olok Nabi SAW. Yang kisah masyhur masalah Ka'ab bin Ashraf yang akhirnya dibunuh. Ya. Kemudian juga ada Abu Rafi'. Ya, ada beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin dan Nabi SAW yang memerintahkan karena mengolok-olok Nabi SAW. Bahkan pernah ada seorang sahabat punya seorang budak wanita. Budak wanita ini terkenal dengan kecantikannya, bahkan sempat melahirkan 2 anak untuk sahabat ini. Tapi tiap hari karena dia dalam keadaan kafir mencaci maki Nabi SAW. Tidak berhenti lisannya menyakiti Nabi SAW. Majikannya ini kebetulan buta matanya. Selalu ingatkan tidak mau dengar. Sampai satu malam dia udah nggak bisa tahan lagi. Dengan olakan-olakan si budak wanita ini, maka dia mengambil sebuah pisau yang tajam. Kemudian dia mendekat, dia sembunyikan pisaunya lalu ditusuk ke perutnya perempuan tersebut. Sampai dia pastikan mati. Dan pada saat itu kebetulan lagi hamil anak ketiganya. Dan karena kuatnya tekanan itu sehingga bayinya keluar. Tersebar satu Madinah. Pada saat tiba di pagi hari, karena itu terjadi malam hari, telah terjadi pembunuhan seorang tuan majikan kepada budak wanitanya. Dan sampai kepada pemimpin negara pada saat itu Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil. Kenapa kau lakukan ini? Siapa pembunuhnya? Si fulan. Dipanggil dia, ditanya. Apa kau bunuh budakmu? Dia bilang iya. Kenapa sebabnya? Dan ini kebijakan baginda Nabi SAW luar biasa. Beliau tidak spontanitas main hukum. Tanya, kenapa? Kata orang itu, ya Rasulullah, saya dikarunia oleh Allah 2 orang anak yang seperti bulan. Maksudnya menggembirakan, ya, tampan dan cantik dari budak ini. Tapi dia tidak pernah mau beriman kepada Anda dan selalu mengolok-olok Anda. Selalu saya ingatkan tidak mau dengar. Sampai puncaknya semalam dia mengucapkan kata-kata yang betul-betul tidak bisa lagi saya sabar terhadapnya. Lalu saya mengambil sebuah pisau tajam, saya mendekat lalu kemudian saya tusuk perutnya sampai bayinya keluar. Apa kata Nabi SAW pada saat itu? Saksikanlah darah wanita ini tidak ada nilainya. Maksudnya apa? Berarti majikannya tidak dihukum karena membunuh gara-gara yang dibunuh ini mengolok-olok Nabi SAW. Tapi sampai pada tingkat budak pun ada yang mencaci maki Nabi SAW. Ibu Abu Hurairah, tapi akhirnya mendapatkan hidayah. Kata Abu Hurairah, tiap hari mencaci maki Nabi SAW. Sampai saya datang akhirnya kepada Nabi SAW minta, ya Rasulullah doakan ibu saya agar dapat hidayah. Maka Nabi SAW doakan dan akhirnya dapat hidayah. Dan yang paling masyhur adalah bagaimana sikap para orang-orang munafik di Madinah. Tidak berhenti mereka terus mengolok-olok Nabi SAW. Setiap kali Nabi SAW mengeluarkan sebuah instruksi, ayo kita mau perang. Ya. Maka mereka mengatakan, untuk apa pergi perang? Untuk apa begini? Untuk apa begitu? Kisah masyhur dalam perang Uhud. Dari 1.000 pasukan muslimin yang akan menghadapi 3.000 pasukan Quraisy, ada 300 munafik. Dan pimpinannya Ubaidillah langsung mengatakan, untuk apa kita ikut perang? Ayo kita pulang saja dan segala macam. Kita bertahan di Madinah. Maka mereka keluar. Mereka pikir dengan itu bisa menjatuhkan semangat kaum muslim berjihad. Padahal sebenarnya tidak. Justru Allah mengeluarkan mereka di tengah-tengah barisan kaum muslimin yang nanti akan mengganggu pasukan kalau mereka ada. Karena mereka akan cenderung kepada orang-orang kafir. Itu juga pada saat terjadi peperangan banyak. Ya. Perang Ahzab yang sangat masyhur atau perang Khandaq di tahun 5 Hijriah kurang lebih. Pada saat itu muslimin cuma 1.000 orang dan lemah didatangi Madinah dengan 10.000 pasukan. Hampir seluruh suku-suku Arab yang masih kafir bersama dengan Yahudi di Khaybar. 2 suku Kainuqa dan Nadir bersatu. Mereka ingin menyerang Madinah dan sudah dibagi-bagi Madinah itu. Maka Nabi SAW pernah memukul sebuah batu yang keras di parit. Pada saat lagi buat parit. Kemudian beliau terpancar cahaya lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar. Sahabat menanyakan, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan kerajaan umatku. Ya, masuk ke seluruh muka bumi ini. Maka orang-orang yang munafik mengatakan apa? Apa Muhammad ini? Ngolok-ngolok lagi. Masa seseorang di antara kita tidak bisa merasa aman keluar dari pintu rumahnya ke halaman rumahnya karena pasukan Ahzab depan mata, 10.000 orang, 10 kali lipat dari pasukan muslimin. Lalu kemudian dia mengatakan, kita muslimin akan memenangkan dan menguasai dunia.
Mereka olok-olok. Tapi bagi orang-orang beriman, mereka meyakin dengan janji itu tidak mungkin salah, itu adalah utusan Allah. Allah lah yang telah menyebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Fatih, surah nomor 28 ayat terakhirnya. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Ini surah nomor 48 ya, surah nomor 48 ayat 29 tepatnya. Allah mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada keraguan bagi orang beriman. Pada saat juga ada kisah unik sedikit pada saat terjadi perang Tabuk. Sebenarnya Nabi SAW keluar ingin pergi ke perang Tabuk ini untuk memerangi orang-orang Romawi pada saat itu. Heraklius sempat raja pada saat itu, Kaisar Romawi, sempat masuk Islam al-murtad. Nabi SAW keluar dengan pasukan besar menuju ke sana. Kalau saya tidak salah sekitar 30.000 pasukan pada saat itu. Tapi ulama mengatakan peperangan tidak terjadi dengan orang-orang Romawi karena mereka tidak mau menghadapi Nabi SAW. Kata Heraklius, kalau dia betul seorang Nabi kita tidak akan pernah bisa menang melawannya. Maka saran saya kita jangan keluar melawannya. Tapi peperangan terjadi yang sebenarnya adalah dengan orang-orang munafik pada saat itu. Bagaimana mereka berusaha untuk mengolok-olok Nabi SAW, mengganggu keimanan orang-orang beriman. Salah satu kisah yang terjadi adalah pada saat itu, ada banyak terjadi kisah ya. Pada saat itu unta Nabi SAW hilang. Kemudian ini kemah Nabi SAW mengatakan di kemah Nabi, unta saya hilang, keluarlah kalian mencarinya. Maka sahabat keluar. Lillahi ta'ala mencari untuk Nabinya Muhammad SAW mengejar pahala. Di kemah sebelah kemah Nabi SAW rupanya ada orang munafik dari Madinah yang mengatakan itu yang mengaku Nabi. Padahal ini sudah di perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW. Pulang dari sini beliau sudah sakit ya. Beliau haji kemudian sakit ya. Dan meninggal dunia setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu masih ada orang seperti ini. Artinya dia hidup, dia melihat Nabi SAW, dia tahu Nabi SAW, tahu rumahnya, tahu fisiknya, tahu pengikut-pengikut di depan matanya, tahu peperangan-peperangan, sudah lewat perang Badr, perang Uhud, ya, perang Ahzab, ya, kemudian perang Bani Mustaliq, perang Khandaq, Fathi Makkah, masa kota Makkah, perang Hunain, banyak peperangan-peperangan Nabi SAW sudah berlalu. Ini perang Tabuk, ini peperangan terakhir. Dia mengatakan apa? Ini kayak mengaku sebagai Nabi. Masa untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Maka wahyu turun kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan ada seseorang di antara kalian. Luar biasa adab beliau SAW. Beliau tahu orangnya siapa, tahu namanya, tapi beliau tidak sebutkan. Beliau mengatakan ada seseorang di antara kalian yang berkata, ini kayak mengaku Nabi. Ya. Sementara untanya aja hilang, dia tidak tahu. Ketahuilah aku adalah manusia biasa. Aku tidak tahu yang gaib. Tapi telah turun wahyu kepada aku sekarang menyampaikan untaku ada di lembah fulan. Ya. Kemudian tali kangannya terikat di sebuah dahan pohon. Pergilah dan temukan bawa ke sini. Subhanallah, pemilik kemah yang ada orang munafik ini kebetulan lagi di kemah Nabi SAW waktu Nabi sampaikan ini. Dia keluar, dia sampai masuk ke kemahnya, lalu dia mengatakan pada teman-temannya, tadi ada perkataan Nabi SAW, kalau ada orang yang berkata gitu, ini kayak mengaku Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Kalau Nabi SAW mengatakan, ketahuilah aku adalah manusia biasa, aku tidak tahu yang gaib, tapi Allah telah turunkan wahyu kepadaku sekarang kalau untaku ada di lembah fulan terikat tali kekangannya di dahan pohon ini. Dan kami mencarinya, kami menemukannya. Maka orang-orang di sekitar kemahnya dalam kemah mengatakan, apakah kau tahu siapa yang Nabi SAW maksudkan? Orang pemilik kemah itu mengatakan, saya tidak tahu. Kata mereka, ini orang yang bicara. Subhanallah, live pada saat itu. Bagaimana orang ini bicara, turun wahyu menyampaikan, membongkar kedoknya orang munafik ini. Maka pemilik kemah menggebuki si munafik tadi itu. Juga pada saat Nabi SAW mau pulang ke Madinah, ada sebuah mata air. Nabi SAW mengatakan, jangan ke sana. Kalau kalian tiba di sana, jangan minum, tunggu sampai saya datang. Orang-orang mukmin tahu. Apa orang munafik? Mereka sengaja memicu kudanya, datang ke mata air itu, sengaja mereka minum, ambil air. Maka pada saat Nabi SAW datang, keluar suara gemuruh dari tempat sumber mata air itu, lalu Nabi SAW mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Artinya, kenapa mereka melanggar ini? Kalau mereka tidak lakukan itu, maka akan menjadi sebuah lautan yang besar di sini. Tapi begitu terus orang munafik menyakiti Nabi SAW. Beda hanya dengan orang-orang beriman. Mereka justru membela, mereka loyalitas ya untuk Nabi SAW.
berharap mendapatkan persahabatan dengan beliau. Para sahabat berlomba-lomba menawarkan anaknya untuk menikah dengan Nabi SAW. Mereka berharap bisa khidmah. Ada yang sampai duduk depan rumah Nabi SAW, mengidap depan pintu rumah Nabi hanya untuk apa nih yang bisa saya bantu ya Rasulullah. Luar biasa mereka begitu bermuamalah. Dan memang orang-orang beriman teman-teman sekalian menjadi salah satu asas akidah kita adalah membela Nabi SAW. Apa yang beliau baiat para sahabat pada saat itu yang dari Madinah, taat kepada beliau, membela beliau bahkan melebihi dari keluarga mereka, istri mereka, anak mereka, orang tua mereka. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, saya ini mencintai Anda melebihi segala sesuatunya kecuali diri saya. Artinya kalau ada perintah Anda dengan diri saya masih berat, saya kadang-kadang masih mempertimbangkan. Kata Nabi SAW, tidak, hai Umar. Sampai aku lebih kau cintai dari dirimu. Maksudnya baru imanmu sempurna tuh. Umar menundukkan kepala sejenak, lalu kemudian mengatakan, sekarang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Memang orang beriman begitu. Wahai saudara, bagaimana bisa kita tidak berkorban untuk Nabi SAW, membela beliau? Kalau bukan karena Rasulullah SAW, kita tidak akan dapat hidayah Islam. Kita tidak akan tahu siapa pencipta langit dan bumi. Kita tidak akan tahu bagaimana beribadah dan tunduk kepadanya. Kita tidak tahu mana halal, mana haram. Nabi SAW yang karena atau untuk kita beliau diusir dari kampung halamannya. Karena kita lah beliau diolok-olok. Karena kita lah untuk sampai agama ini kepada kita, beliau akhirnya dihina, beliau diusir, beliau ditindas. Ya, beliau melakukan peperangan-peperangan. Bersabar dengan gangguan-gangguan orang. Maka sangat wajar hidup dan mati kita untuk beliau SAW. Semua nabi-nabi memang umumnya dihina oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan tentu semua akan ada akibatnya. Anda bisa lihat surah Yasin ayat 30. Kalau Anda punya aplikasi Al-Quran bisa Anda buka di HP, lihat surah Yasin ayat 30. Allah menceritakan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sungguh rugi hamba-hamba itu. Siapa? Yang kafir tentunya, bukan orang beriman. Tidak ada satu rasul pun datang kepada mereka kecuali mereka mengolok-oloknya. Mereka selalu anggap remeh. Bagaimana kaum Nabi Nuh mengolok-olok Nabi Nuh pada saat mau buat kapal. Mereka ketawa, Nuh, kau mau bawa kemana kapal ini? Kebetulan Nabi Nuh AS berdakwah di wilayah padang pasir. Nggak ada laut, nggak ada sungai, nggak ada air. Olok-olok. Akhirnya Allah SWT selamatkan Nuh AS. Setelah datang banjir dan mereka semua tenggelam. Hampir semua mereka olok-olok. Pernah Nabi SAW diolok-olok. Lalu kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti lebih daripada ini, lalu dia bersabar. Jadi orang-orang kafir memang ini bukan asing bagi kita, orang beriman. Dan harus kita tahu itu kalau mereka mengolok-olok. Tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Bagaimana orang beriman menghadapi orang-orang seperti ini, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Begitu juga dalam surah Al-Hijr ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Hijr ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada satu rasul pun yang kami utus kepada mereka, para kaum-kaum ini, manusia, kecuali mereka mengolok-oloknya. Jadi selalu mereka melakukan perbuatan itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memastikan, Anda kalau tidak membela Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini, dan ini saatnya kita marah. Kalau ada saat yang paling tepat untuk marah, justru marah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Ya, mereka hina, Nabi Muhammad SAW mereka hina, dan Islam mereka hina. Maka demi Allah darah kami siap untuk tumpah untuk itu. Hai para pencela Nabi SAW. Allah telah kekalkan bagi kami dan kami yakin tentang firman-Nya. Di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-An'am ayat 10. Ini ayat penting sekali. Anda buka surah Al-An'am ayat 10 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Waktu Nabi SAW dihina-hina
Boleh manusia merasa terganggu. Tapi apa Allah turunkan pada satu menghibur nabinya? Hai Muhammad, telah diolok-olok para rasul sebelummu. Lalu datanglah siksaan kepada orang-orang yang mengolok-olok itu atas apa yang telah mereka olok-olokkan. Tidak akan mungkin teman-teman sekalian mereka luput dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Hijr ayat 95 Allah SWT memastikan kalau nabinya Muhammad SAW akan tertolong dengan semua itu. Dan Anda perlu garis bawahi ya, Nabi SAW tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk melawan mereka. Nabi SAW tidak pernah mengatakan, kenapa kau olok saya, kenapa kau olok saya. Nabi SAW tidak pusingkan itu. Nabi SAW menyampaikan kebenaran. Tetapi ada beberapa sikap-sikap yang diambil oleh para sahabat pada saat orang-orang mengolok oleh Nabi SAW dibiarkan. Seperti kasus bagaimana sahabat yang buta membunuh budak wanitanya, ya. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana perkataan para ulama bahwasanya hukuman bagi para pencela Nabi SAW adalah dibunuh. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kafainakal mustahziin. Hai Muhammad, kami akan cukupkan kamu dari para pengolok-olok itu. Artinya tidak akan berpengaruh pada kamu. Penganutmu bala tambah cinta kepadamu. Penganutmu akan bertambah. Sekarang dengan perbuatan Macron ini, itu justru orang-orang berlumba-lumba masuk Islam di Prancis dan di Eropa. Anda mungkin tidak asing lagi mendapatkan cuplikannya. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan ternyata justru menjadi penyebab orang-orang penasaran dan mau mengetahui tentang Islam. Tentu saja umat Islam terlihat dengan kejadian ini bagaimana cintanya terhadap agama Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan jauh sebelum kita, ulama-ulama dulu sudah banyak menyusun buku, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Beliau punya buku pedang terhunus bagi para penghina Nabi SAW. Salimul Maslul ala syatimur Rasul. Ya. Beliau berkata, wala raiba anna man azhara sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syatmuhu fa innahu yaghidul mu'minina wa yu'limuhum akthar mimma law safaka dima'a ba'dhum wa akhdhu amwalihim fa inna hadha yuthiru al-ghadabu lillahi wal hamiyatu lahu wa li rasulih. Artinya tidak ada keraguan lagi bahwasanya siapa yang sengaja memperlihatkan caci makinya terhadap Nabi SAW, maka itu akan membuat kaum mukminin marah. Memang kita harus marah sekarang, saatnya marah. Ya. Orang yang harus kita dahulukan dari orang tua kita, dari diri kita sendiri lalu dihina, maka saatnya teman-teman sekalian untuk kita bangkit dengan doa, dengan apapun yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Termasuk sekarang beberapa negara-negara Islam memboikot produk-produk Perancis. Itu memang harus jadi pelajaran bagi mereka. Walaupun mereka sekarang coba mengatakan kami tidak terpengaruh dengan pemboikotan kaum muslimin. Dan itu kedustaan. Mereka pasti terpengaruh. Dan kapan Anda tidak melakukan perbuatan itu, maka percaya teman-teman sekalian akan datang setelah itu peraturan-peraturan pemerintah di Perancis dan negara-negara non-muslim yang lebih menindas kaum muslimin. Tapi pada saat Anda sekarang bergerak dengan memboikot produk-produk tersebut, ya, bagi negara-negara Islam punya kekuatan memberikan pelajaran bagi Perancis, ya, maka akan berhenti mereka dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Seringkali mereka orang kafir teman-teman sekalian yang memang benci dengan Islam. Kita bukan bicara umumnya orang kafir, kan ada di antara mereka juga yang masih baik, yang tidak benci dengan Islam, ya mereka netral saja. Tapi kita bicara orang-orang yang memang fanatik, yang berlebihan. Ya, fanatik dengan agama mereka, dengan ibadah silakan, tapi mereka pindah lintas ke agama kita, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah SAW, menghina Islam, menghina busana muslim, menghina ritual ibadah kita, maka ini luar biasa gitu. Kalau kita kaum muslimin sudah mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya enggak akan ikut-ikut ibadah ritual kalian. Wala antum 'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut apa yang kami sedang lakukan. Nggak usah pakai ucap-ucapan selamat segala macam. Nggak perlu, kita nggak perlu kok. Masing-masing aja. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Aku tidak akan pernah ikut-ikutan ibadah dan agama kalian. Dan kalian juga tidak usah ikut-ikutan agama kami. Lalu Allah tutup dengan perkataan yang tegas, jelas. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Selesai. Nggak ada saling olok-mengolok. Apakah Macron dan yang sejenisnya ini manusia-manusia yang hina? Mereka berpikir kita, karena dia adalah Kristen Ortodoks, lalu kita akan menghina Nabi Isa AS? Mustahil.
Kami bukanlah tipologi kaum muslimin yang membalas keburukan dengan keburukan. Kami akan membalas keburukan itu dengan ilmu, dengan kebenaran, dan dengan ketegasan pada saat itu dibutuhkan. Isa alaihissalam adalah nabi kami, bahkan kami lebih menghormati daripada kalian. Musa alaihissalam adalah nabi kami, dan kami lebih menghormati daripada kalian. Rukun iman kami yang keempat, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Dan kami diajarkan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan kami tidak akan membeda-bedakan di antara para rasul itu. Kalau ada di antara kaum muslimin yang mengatakan Isa bukan nabi, maka dia kafir. Atau dia mengolok-olok Isa AS berarti mengolok-olok kaum muslimin walaupun dia orang Islam. Hukumnya dalam Islam dipenggal. Tidak ada main-main dalam masalah seperti ini. Nah, kami tidak akan mungkin mengolok Isa AS. Daripada dia mengolok Nabi SAW, kenapa dia tidak perindah ibadahnya? Kenapa dia tidak lebih mengikuti ajaran Isa AS lebih baik bagi dia? Dia menggerakkan sekian miliar kaum muslimin. Tapi itu memang, saya bilang tadi sudah turun-temurun. Ahli neraka ini sama-sama mereka. Ya, dari orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kufur yang sudah terbukti sebelum-sebelumnya ya. Allahu a'lam kalau makhluk ini mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir akan bersama dengan orang-orang kafir sebelumnya. Di sini dikatakan, saya ulangi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tidak ada keraguan bahwasanya orang-orang yang memperlihatkan ya, cacian, hinaan kepada Nabi SAW akan membangkitkan marahnya kaum mukminin dan akan menyakitkan mereka lebih daripada pada saat darah-darah mereka ditumpahkan, harta mereka dirampas, dan ini ya sudah cukup untuk memunculkan atau menimbulkan marah karena Allah dan karena Rasulnya. Dan untuk marah karena Allah, pembelaan terhadapnya dan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Teman-teman sekalian, cukup banyak ayat Al-Quran yang turun, ya, yang membela Nabi SAW sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Dan ada ayat juga yang menarik untuk dibahas, yaitu di akhir ayat Allah SWT mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Dan orang yang menghina Muhammad, maka dia justru yang kembali padanya penghinaan itu. Ini sudah lama turun, di awal-awal Islam. Ya, banyak sekali makna daripada syani'ak atau syani, ini banyak sekali maknanya, tapi semuanya ya, bermakna kebencian, keburukan. Ya. Orang Arab juga mengatakan orang yang tidak punya anak dengan istilah ini. Maka ini teman-teman sekalian, Allah SWT mengatakan, Inna syani'aka, semua orang yang mengolok-olokmu, baik dengan lisan, dengan cibiran, dengan sikap, ya, mengeluarkan harta, apalah segala macam, huwal abtar, dia yang akan abtar. Dia akan terhina. Dia yang akan kembali padanya semua masalah itu. Dan kita sangat yakin dengan itu. Ibnu Abbas mengatakan, radhiyallahu anhu, ayat ini turun kepada Al-As bin Wa'il, yang pernah bertemu dengan Nabi SAW di dekat Masjid Haram Mekah. Waktu itu masih banyak patung-patung di awal-awal Islam. Kemudian berbicara. Setelah selesai berpisah dengan Nabi SAW. Orang tidak tahu dia ngomong apa. Teman-temannya orang Quraisy yang kafir juga mengatakan, ada apa? Kau bicara sama siapa? Dan bicarakan apa tadi? Maka dia mengatakan, saya sedang bicara dengan Abtar. Abtar itu orang Arab mengatakan yang tidak punya anak. Kebetulan pada saat itu anak Nabi SAW Ibrahim baru meninggal. Maka turunlah ayat ini, Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Ya. Saya luruskan surah Al-Kautsar. Inna atainaka al-Kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Khususnya kami telah berikan kau nikmat yang banyak, hai Muhammad. Tidak usah kau terpengaruh lagi dengan ya, olok-olokan mereka. Al-Kautsar juga bermakna telaga yang indah di surga. Kalau yang di mahsyar namanya haud. Kalau yang di surga Al-Kautsar. Maka sibuklah kau salat dengan berkurban untuk Tuhanmu. Orang yang menghinamu pasti mereka akan ya, kena sendiri hukuman terhadap apa yang mereka lakukan itu. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal. Ada juga yang mengatakan turunnya kepada Abu Lahab. Ada juga yang mengatakan turunnya kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang-orang yang paling rugi dalam kehidupan mereka. Uqbah ini subhanallah punya kisah unik. Dia bersahabat dengan Nabi SAW dulu. Satu waktu Nabi SAW diundang sama dia ke rumahnya makan. Dia fase Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Uqbah, saya tidak mau makan sampai kau syahadat. Maka Uqbah mengatakan, hai Muhammad, ini undangan segala macam. Maka Nabi SAW, begitu keputusan saya. Kalau kau syahadat, saya mau makan. Maka Uqbah syahadat. Subhanallah, setelah dia syahadat, makan dan Nabi SAW dengan dia. Tersebar berita salah satu tokoh Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini terkenal sekali. Kedudukannya sama dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il dan yang lain-lainnya.
Maka datanglah, seingat saya Abu Jahal itu yang datang kepada dia mengatakan, apa kau memang sudah masuk ke agama Muhammad? Dia bilang, tidak, saya Muhammad bertamu, kemudian saya begini dan begitu. Kata dia, kalau begitu buktikan. Sekarang itu Muhammad lagi tawaf, datang ke dia, ludahi mukanya. Dan sampaikan ke orang-orang kalau kau tidak di agamanya. Maka orang yang terhina ini datang dan mengatakan, melakukan hal tersebut. Dia meludahi wajah Nabi SAW pada Nabi sahabatnya dan mulia. Saya tidak tahu, tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa, sedangkan disebutkan para sahabat saya teman-teman sekalian, tidak berani menatap wajah Nabi SAW, mata beliau karena keagungan dan wibawahnya. Bagaimana orang ini bisa meludah? Dia meludahi Nabi SAW, kemudian dia menyatakan kalau dia bukan muslim. Maka meninggal dalam keadaan kafir. Dan Allah mengatakan, inna sya'niaka huwal abtar. Ini luar biasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan semua ini. Dan mereka-mereka ini termasuk orang-orang yang, kecuali Abu Lahab yang itu ditemukan, meninggal di perang Badr. Dan waktu jenazahnya dikumpulkan di satu sumur, kata Nabi SAW, hai fulan, disebut semua. Ini orang-orang yang tadi mengolok-olok Nabi SAW dan masih banyak yang lain lagi. Karena korbannya sekitar 70 orang, 60-70 orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah Allah ancamkan kepada kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang telah aku dijanjikan oleh Tuhanku. Maksudnya kemenangan dengan keimanan, dan kalian pasti sudah mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka nanti akan diperlihatkan, sudah diperlihatkan pada kalian. Siksa kubur sudah dapat, siksa neraka nanti akan nyusul. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai, apa yang mereka dengar? Kata Nabi SAW, ini mukjizat ya. Bukan semua orang bisa memperdengarkan orang mati. Tapi Nabi SAW di sini, ya, beliau punya kedudukan tersendiri. Maka kata Nabi SAW, hai Umar, mereka lebih jelas mendengar perkataanku daripada kau. Sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah hukuman bagi orang yang menghina Nabi SAW. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, bahwasanya Allah telah memberikan kehinaan bagi orang yang menghina Nabi SAW, dan ini menandakan ada sebuah hukum yang bisa ditarik dari situ, karena semuanya kehinaan tersebut karena kekafiran mereka, dan ini mengeluarkan wajibnya untuk dihukum mati. Perkataan ini juga teman-teman sekalian bukan hanya sekadar dinukil dari Ibnu Taimiyah, tapi cukup banyak di antara ulama yang menukil perkataan ini. Di antaranya adalah perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya dari Al-Quran yang mulia, Allah telah melaknat bagi siapapun yang menyakiti Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mengolok-olok Nabi SAW dengan kekufuran. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah hukuman mati bagi pencaci maki Allah. Dan setiap laknat berarti mendatangkan hukum mati. Begitu juga dengan Rasulnya SAW. Juga Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, waktu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan Rasulnya Muhammad SAW dan melarang kita untuk menyakitinya, serta mengancam dengan ancaman yang keras, sebagaimana dalam firman-Nya, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, tentu lanjut ayat, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Maka ini kata beliau, masuk dalam semua bentuk olokan atau hal-hal yang menyakitkan, baik perkataan, perbuatan, dari cacian, celaan, cercaan, ya. Dan ini akan mengganggu tingkat keimanan seseorang pada saat dia melakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lanjutan ayat, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah ancam mereka dengan adab yang pedih. Dan yang dimaksud dengan laknat di dunia adalah diangkat keberkahan hidupnya. Dan bagi pemerintah Islam untuk menghukum mati pencela Nabi SAW. Dan di akhirat Allah mengatakan wal akhirati, ya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Allah melaknat di dunia, ini hukumannya, dan disepakati oleh ulama bahwasanya pengolok-olok Nabi SAW dihukum mati di dunia, dan di akhirat Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Juga Nabi SAW, Allah SWT menceritakan tentang masalah orang-orang munafik. Bagaimana mereka dalam surah At-Taubah ayat 64 sampai 66, mereka mengolok-olok setiap keputusan Nabi SAW sebagaimana saya bahasakan tadi. Dan pada saat ketahuan, mereka mengatakan, kami hanya bercanda.
Gitu kan? Maka perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah ayat 64 sampai 66. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ini di ayat 64-nya yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik sangat takut dan khawatir jangan sampai ada surah yang turun yang akan membongkar kedok mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kata Allah, berolok-oloklah, sungguhnya Allah akan memperlihatkan apa yang sedang kalian lakukan itu. Ayat 65-nya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan kalau kau tanya hai Muhammad kepada mereka, kenapa mereka lakukan? Mereka mengatakan, kami hanya bercanda. Dan subhanallah pada saat turun ayat ini, Ubaidillah kepala orang munafik, ya, itu berjalan di sebelah unta Nabi SAW. Nabi SAW lagi di atas unta dan dia lagi jalan tidak pakai alas kaki di atas batu yang cukup tajam-tajam, ya. Bukan padang pasir polos gitu. Karena takutnya di mereka sampai mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda ya Rasulullah. Apa kata Allah SWT membalas perkataan mereka itu? Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian bercanda, mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayat. Yang artinya, jangan pernah kalian minta maaf lagi karena kalian telah kufur terhadap setelah keimanan kalian. Ya, ini bagaimana tegasnya ayat Al-Quran turun masalah ini. Qadhi Iyad berkata rahimahullah, qala ahlu tafsir, para ahli tafsir berkata, kafartum, kalian telah kufur, biqaulikum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian, kata Qadhi Iyad, maksudnya adalah terhadap perkataan buruk kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka pada saat Nabi SAW mau perang Tabuk, ayat ini turun pada masalah perang Tabuk. Jadi surah Al-Ahzab itu mayoritasnya berbicara tentang bagaimana membongkar kedok orang munafik. Yang tadi saya sempat singgung bahwasanya peperangan yang terjadi sebenarnya di perang Tabuk adalah peperangan antara muslimin dengan orang-orang munafik. Maka pada saat itu turun ayat ini. Mereka mengolok-olok pada saat itu Nabi SAW keluar. Tinggal 2-3 hari lagi panen kurma. Dan pada saat itu lagi panas luar biasa gitu. Maka orang munafik mengatakan, untuk apa kita keluar berperang? Sebentar lagi kita panen. Ya, ini panas. Ya. Maka Allah SWT membalas mereka dengan mengatakan, kurnaru jahannam asyaddu harra. Katakan, hai Muhammad, neraka jahannam lebih panas. Tapi orang beriman mereka mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan setelah pulang Nabi SAW dari perang Tabuk, mereka datang minta maaf seperti ini. Setelah mengolok-olok Nabi SAW dengan perkataan tadi, apa nih Muhammad suruh kita berperang, lagi musim panas, sebentar lagi kita akan panen kurma. Kan bisa tunggu sebentar dulu, nanti kalau sudah agak redah panas. Padahal mereka bohong, walaupun sudah redah panas, mereka tidak akan ikut berperang. Begitu juga dari sunnah Nabi SAW, tadi ayat-ayat Al-Quran. Dari sunnah-sunnah Nabi SAW jelas sekali. Ya. Bagaimana perlakuan tadi orang buta dari sahabat, yang membunuh budaknya, ya. Dan itu juga riwayatnya sahih di mana Nabi SAW mengatakan darahnya budak wanita itu tidak ada nilainya. Ini disebutkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, ya, dan dikatakan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya Sahihul Isnad. Karena Nabi SAW mengatakan, ala syhadu anna damaha hadar. Saksikanlah darahnya wanita ini, tidak ada nilainya, tidak ada pembalasan karena dia mengolok-olok Nabi SAW. Begitu juga pernah terjadi, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, diriwayatkan Abu Dawud, juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan ini dikatakan oleh Baihaqi dan Abu Dawud, sanadnya sahih, bahkan ala syarti syaikhan atau syaikhain, sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim, hadis sahih. Di mana dikatakan anna Yahudiyya kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa fi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi coba mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang laki-laki membunuhnya. Ya. Maka matilah dia, dicekik dia sampai dia mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan pembalasan darahnya. Maksudnya tidak ada, kan dalam Islam itu kalau orang membunuh dibunuh juga, tapi ini tidak ada.
Kata para ulama, wa hadzal hadits nassun ala jawaz qatliha li ajli syatmin Nabi SAW. Dan ini jelas bukti nyata bahwasanya pembunuhan terhadap wanita ini dibolehkan karena mencaci maki Nabi SAW. Wa dalil ala qatlir rajul zimmi, dan ini juga bolehnya membunuh seorang laki-laki zimmi. Zimmi itu maksudnya orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, kalau memang dia mengolok-olok Islam. Wa qatlul muslim wal muslima idza sabba an-Nabi SAW. Dan juga bahkan muslim laki-laki dan muslimah pun kalau sampai mencaci maki Nabi SAW juga hukumnya sama, dibunuh. Ini dinukil dari buku Ibnu Taimiyah As-Saiful Maslul, As-Salimul Maslul ya. Di halaman 62, dan juga ada tulisan As-Subki As-Saiful Maslul, pedang yang terhunus ya, untuk membela Nabi SAW. Jadi ulama-ulama kita sudah banyak menulis masalah itu. Begitu juga dengan kisah yang masyhur Ka'b bin Ashraf, seorang Yahudi yang selalu menjatuhkan Nabi SAW, mengolok-olok Nabi SAW. Setiap ada wanita yang penari mau siap untuk menghina Nabi SAW dengan tariannya, atau ada pasukan yang mau menyerang Madinah Nabi SAW, maka dia biayai semuanya. Sampai apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Selepas sholat langsung Nabi iklanin, man li Ka'b bin Ashraf fa innahu qad adallahu wa rasulah. Siapa yang akan membunuh Ka'b bin Ashraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat berkumpul beberapa orang lalu membunuh dia. Ada kisah sendiri tentunya, itu cukup panjang, tapi jelas dia terbunuh pada saat itu karena memang mengolok-olok Nabi SAW. Itu luar biasa gitu, dan perkataan ulama cukup banyak dengan masalah ini ya. Begitu juga As-Subki berkata rahimahullah, setelah menukil beberapa riwayat tentang proses pembunuhan Ka'b bin Ashraf, seorang Yahudi yang menghina Nabi SAW, bahwasanya jelas sekali dari dalil ini tertuju kepada bolehnya membunuh pengolok-olok Nabi SAW. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Karena dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan masalah itu, tentang kisah ini ya. Bagaimana Nabi SAW langsung mengatakan, man di Ka'b bin Ashraf, siapa yang akan membunuh Ka'b bin Ashraf? Fa innahu qad adallahu wa rasulah, karena dia telah mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Ya. Dan cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Kemudian As-Subki berkata rahimahullah, wal ayatu wal ahadithu dalla ala qatli man yu'dhihi mutlaqan min ghairi tafsilin bainal muslimi wal kafir. Dari ayat-ayat yang telah terpaparkan dan juga hadis-hadis yang telah tersebutkan tentang masalah hukuman terhadap orang yang mencaci maki Nabi SAW adalah hukumnya dibunuh secara mutlak, dan tidak ada perbedaan antara muslim ataupun kafir dalam masalah ini. Dia muslim pun hukumnya juga sama dibunuh. Jadi begitu, luar biasa perkataan mereka. Ya. Begitu juga dinukil perkataan yang mirip seperti Al-Qadhi bin Iyad juga menyebutkan masalah itu, ya, yang sangat masyhur tentang masalah ini. Ibnul Munzir juga mengatakan, ya, Qadhi bin Iyad tadi sudah sempat saya sebutkan perkataan beliau ya. Ibn Munzir mengatakan juga, wa ajma' awam ahli al-ilm ala wujubil qatli ala man sabba Nabi SAW, hadha qaul Malik wal Layth bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa man tabi'ahum. Artinya, dan telah disepakati oleh umumnya ahli al-ilm, maksudnya para ulama, tentang wajibnya membunuh orang yang mencaci maki Nabi SAW, dan ini perkataan dipegangi oleh Imam Malik, Al-Layth bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan siapapun yang mengikuti mereka. Dan beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna ala man sabban Nabi SAW al-qatl. Dan mereka juga sepakat bahwasanya siapapun yang mencaci maki Nabi SAW hukumnya dibunuh. Begitu juga perkataan Muhammad bin Sahnun rahimahullah. Tadi tentu itu diambil dari kitab Al-Ijma' ya, halaman 153. Muhammad bin Sahnun juga berkata, wa ajma'al ulama ala anna syatiman Nabi SAW al-muntakisu lahu kafir. Ulama telah sepakat bahwasanya siapapun yang mencaci maki Nabi SAW dan mengurangi kedudukan beliau maka hukumnya kafir. Wal wa'id jar alaihi bi'adzabillah, dan ancaman berlaku padanya dengan siksa Allah. Wa hukmuhu indal ummatil qatl, dan hukumnya di tengah-tengah umat ini dibunuh. Wa man syakka fi kufrihi wa adzabi kufur, dan siapa yang ragu terhadap hukum tentang kekafiran mereka dan siksaan yang akan menimpa mereka maka bisa membawa pada kekafiran. Ini luar biasa. Bagaimana tegasnya perkataan
ulama ini Muhammad bin Sahnun rahimahullah. Dinukil dalam kitab Syifa 405 dan juga diambil dari bukunya dua buku yang masyhur yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah As-Salim wal Maslul di halaman 4 dan juga buku tadi As-Subki As-Saiful Maslul di halaman 96 dan 97. Jadi ulama banyak sekali berbicara masalah ini ya. Begitu juga dinukil dari Jassas Al-Hanafi rahimahullah, qala ashabuna fi man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw abah. Berkata para sahabat kami, maksudnya dalam madhab kami, madhab Hanafi, karena beliau dari ulama Imam Hanafiyah, ya, dari madhab Hanafiyah, yang mengatakan dan para teman-teman kami atau semadhab kami berkata bahwa siapa-siapa yang mencaci maki Nabi SAW, ya, mempermalukannya, wa kana musliman faqad sara murtaddan. Kalau pun dia muslim maka dia murtad. Ibnul Qasim dari madhab Maliki berkata, menukil dari Imam Malik rahimahullah, an Malik rahimahullah, man sabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam aw syatama aw aba aw tanaqqasahu fa innahu yuqtal. Siapa yang mencaci maki Nabi SAW atau menghinanya atau mempermalukannya ya atau menghinanya maka hukumnya dibunuh, fa innahu yuqtal, fa innahu hukumnya dibunuh, wa hukmuhu 'inda al-ummatil qatl kadz-zindiq, dan hukumnya di tengah-tengah umat ini dibunuh seperti zindiq ya. Dan banyak sekali perkataan para ulama dinukil. Di antaranya kita ambil yang terakhir adalah perkataan Abdullah menukil dari ayahnya Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya Imam berkata, sami'tu abi yaqul fi man sabba Nabi SAW qala tudrabu unuqah. Aku telah mendengarkan ayahku pada saat ditanya tentang orang mencaci maki Nabi SAW, beliau mengatakan dipenggal lehernya. Ya. Jadi ini perkataan ini juga Imam Ahmad berkata, kullu man syatama Nabi SAW atau tanaqqasahu musliman kana au kafiran fa alaihi al-qatl. Ya, siapapun yang mencaci maki Nabi SAW atau menghina beliau, ya, orang muslim atau orang kafir, maka sama-sama hukumnya dibunuh. Jadi luar biasa tegasnya keputusan para ulama tentang masalah ini. Ya. Dan tentu ini bahasan cukup panjang teman-teman sekalian, tapi kita cukupkan dengan poin-poin penting tadi apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana memang ayat-ayat Al-Quran ya, memberikan kedudukan Nabi SAW seperti dalam surah Al-Fatih tadi, surah nomor 48 ayat 29 Muhammad Rasulullah gitu kan. Dan cukup banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini. Anda kalau diikuti dengan kajian Sirah Nabawi, saya juga sudah jelaskan panjang lebar banyak ayat-ayat ya, tentang masalah itu. Juga ada judul ceramah kami, Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, untuk materi tablik akbar tentang mujizat Nabi SAW dan kedudukan beliau. Itu cukup banyak sudah kita jelaskan. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau adalah orang yang paling mulia dan berbahagialah orang yang mengikuti beliau sebagaimana para sahabat telah bahagia. Mereka tadinya adalah manusia-manusia biasa di muka bumi ini, di Mekah tidak dikenal. Kalau bukan karena Nabi SAW, bukan karena Islam, maka tidak akan dikenal oleh umat ini atau bahkan dunia tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Bilal ibn Abi Rabah, ya, Suhaib ar-Rumi dan yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, tidak akan dikenal oleh orang-orang. Tapi dengan Nabi SAW, mereka termuliakan. Ya, kalau kita ikuti sejarah mereka, mereka jadi kaya raya, mereka jadi terhormat, mereka jadi punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Ya, maka begitu juga dengan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Dan siapapun yang menghina Nabi SAW seperti kasus Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya, maka kita sudah tahu akibatnya. Ya, mereka akan terhina di dunia dan juga akan terhina di akhirat. Ini insya Allah bahasan kita, semoga bisa diambil pelajaran darinya.